lanjut Pak Marji. Ya, siap. Terima kasih. Fokus sebagai penggerak. Semangat berikutnya adalah sambutan dari selaku Wakil Kurikulum SMK Negeri 52 Jakarta kepada Ibu Eti. Saya nggak dimati. Baik, terima kasih Pak Marji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberi nikmat sehat walaupun dalam keadaan Covid ini, kita semua masih dalam lindungan Allah yaitu kesehatan. Bapak Ibu, pada hari ini kenapa kegiatan ini kita lakukan hari ini? Karena terdata dari admin G Suite, ternyata Bapak Ibu banyak yang belum mengaktifasi program yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Sehingga mungkin saja Bapak Ibu belum paham, ya. Mungkin saja Bapak Ibu belum mengerti, ya, belum tahu, walaupun mungkin sudah disampaikan oleh Pak Marji tutorialnya. Nah, oleh sebab itu, supaya hari ini Bapak Ibu kita ikuti kegiatan bagaimana pemantapan lagi tentang program yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Banyak program pembelajaran yang kita sudah lakukan Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu sudah melakukan melalui WA, Edmudo, ada yang pakai Quizzes, kemudian GoSpot. Nah, program GoSuite ini apa? Program pembelajaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan untuk Bapak Ibu guru di DKI, seluruhnya, bukan SMK 52 saja, tapi seluruh DKI. Ya, nah oleh sebab itu kesempatan yang baik ini kita mengetahui, kita belajar. Kenapa? Karena Bu Eti, jadi kalau misalnya kita G Suite ini tidak bisa disinkronkan dengan Edmundo, bisa saja Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu sekarang dapat ilmu baru lagi. Ya, bisa nanti dikombin dengan Quizzes, dengan segala macam bisa Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengajar seperti sekarang ini, Pak Marji mengajar kepada kita. Jadi Bapak Ibu bisa langsung praktek langsung kepada siswa. Khusus guru-guru kejuruan, ini menurut saya bisa bermanfaat. Kenapa Bapak Ibu bisa mempraktekkan, bisa bertemu, bertatap muka langsung dengan para siswa. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami dari pihak kurikulum sudah memberikan paspor, ya, baik email G Suite maupun dengan passwordnya. Mungkin Bapak Ibu lupa karena sudah dari awal kita kasih, Bapak Ibu mungkin tidak tahu. Nah, hari ini nanti setelah kegiatan ini kita kasih lagi, ya. Dan saya akan mendata Bapak Ibu siapa yang sudah mengaktifasi. Ya, diharapkan semua Bapak Ibu guru di 52 aktifasi. Kalau Bapak Ibu tidak aktifasi, maka dari dinas langsung Bapak Ibu di-delete. Bapak Ibu tidak bisa menggunakan ini lagi. Itu ya. Nah, itu sayang. Sedangkan program ini dari dinas dan gratis Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh sebab itu ayo kita manfaatkan. Nah, kemudian yang berikutnya Pak Marji juga sudah menyampaikan lewat YouTube. Nanti Bapak Ibu karena sudah lama sehingga kalau Bapak Ibu nanti lupa apa yang disampaikan Pak Marji, nanti Bapak Ibu bisa kembali melihat YouTube yang dikasih oleh Pak Marji. Itu saja, ayo kita belajar teman-teman, kita menambah ilmu, kita manfaatkan waktu libur kita ini dengan berbagai macam ilmu kita peroleh. Sehingga nanti kalau kita masuk, kita sudah kaya ilmu-ilmu seperti ini. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau kita udah masuk, Bapak Ibu sakit di rumah, Bapak Ibu bisa menggunakan metode ini untuk pembelajaran. Jangan itu saja yang sakit, bisa saya sampaikan. Jangan didoain sakit. Nggak didoain sakit, Pak. Buktinya kita sehat semua. Lagi tugas di luar kota, Ibu ya, lagi di Papua. Tugas di luar kota. Gitu. Kemudian ya sakit juga. Terima kasih koreksinya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat,
Ayo kita belajar, perhatikan baik-baik, yang tidak jelas boleh ditanyakan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Eti sudah menyampaikan sambutan. Lanjut Bapak Ibu dengan paparan yang akan saya sampaikan. Kemarin informasi dari Bu Eti dan teman-teman ada beberapa kendala pada penggunaan Google Meet Bapak Ibu ya. Jadi presentasi saya pada hari ini, pada pagi ini terfokus pada kegiatan menggunakan Google Meet dalam pelaksanaan pembelajaran di rumah. Nanti untuk Bapak Ibu yang akan mempelajari untuk aktivasi Google Edu, nanti saya share untuk panduannya di YouTube. Saya sedang mengaktifkan PowerPoint saya Bapak Ibu. Jadi nanti teknisnya Bapak Ibu dalam pelaksanaan Google Meet, semua file yang akan Bapak Ibu sampaikan ke para peserta itu sudah aktif di minimize. Nah, nanti tinggal diaktifkan saja. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Saya? Ya. Sudah ya? Ya, baik. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu dari bidang kurikulum SMK Negeri 50 di Jakarta sudah menyampaikan kepada kita Google Edu dan juga password Bapak Ibu ya. Waktu itu beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu diminta untuk aktivasi dengan Google Edu-nya dan password yang diberikan. Nah, nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengaktifkan Google Edu itu adalah bentuk kerjasama dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan Google Education Bapak Ibu. Nah, di Google Education ini nanti Bapak Ibu banyak sekali yang bisa kita pakai Bapak Ibu, kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kesempatan ini yang bisa saya sampaikan yang utama Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah Google Meet. Kemudian berikutnya yang kedua adalah Google Classroom. Kemudian yang ketiga adalah Google Drive. Di mana nanti dengan akun Google Edu ini Bapak Ibu berbeda dengan akun Gmail biasa Bapak Ibu ya. Nah, selain itu nanti selain tiga yang ini nanti masih banyak produk-produk lain yang bisa kita manfaatkan dari Google. Google Edu ini yang diberikan oleh dinas ke sekolah, kemudian kepada Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu harus melakukan aktivasi. Nah, contoh Google Edu-nya adalah seperti ini dengan G strip 20103780 strip bla 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 @jakarta.go.id. Ini adalah Google Edu kita yang harus segera kita aktivasi Bapak Ibu sesuai dengan arahan dari Bapak tadi. Kalau tidak kita aktifasi maka nanti akan di-delete oleh pihak Google Edu ataupun Dinas Pendidikan karena dinyatakan akunnya tidak aktif gitu Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu dapat segera melakukan aktivasi sehingga bisa memberdayakan dalam kegiatan pembelajaran, terutama saat ini dalam pelaksanaan belajar di rumah Bapak Ibu. Pak Marci. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke Google Meet. Ya Pak. Tadi slide sebelumnya. Slide sebelumnya Pak. Sebelumnya. Nah, contoh yang ada jakarta.go.id, sebelum Jakarta ada edu. Ya teman-teman nggak bingung nanti. Oh iya ya. @edu.jakarta.go.id. Koreksinya Pak Nur. Ya. Ya betul. Saya catat ya. Makasih Pak Nur koreksinya. Ya ya. Ya. Bapak Ibu, Google Meet ini adalah pengembangan dari Google Hangout. Karena beberapa waktu yang lalu Google juga sudah mengembangkan untuk teleconference Google Hangout. Cuma waktu itu kapasitas hanya sampai 10 orang. Nah, saat ini Google Meet ini bisa dimaksimalkan sampai peserta 250 orang Bapak Ibu. Nah, ini bisa mengcover kegiatan pembelajaran kita kepada kelas-kelas yang kita ampu. Atau mungkin sekaligus juga bisa Bapak Ibu, karena satu tingkat itu kurang lebih ada 250 atau sampai dengan 275 ya jumlah siswa kita. Ini
masuk di dalam fasilitas G Suite yang sudah kita miliki Bapak Ibu. Jadi bisa kita maksimalkan. Nah, di Google Suite, Google Meet ini Bapak Ibu, nanti bisa kita gunakan alatnya atau fasilitasnya dengan menggunakan PC atau komputer yang sudah dilengkapi dengan webcam Bapak Ibu ya. Kemudian headset, kemudian laptop. Biasanya kalau webcam sudah ada, di laptop kita tinggal menyiapkan headset saja. Kemudian smartphone juga bisa Bapak Ibu. Jadi begitu fleksibel penggunaan Google Meet ini Bapak Ibu, sehingga para siswa juga bisa menyesuaikan diri sesuai dengan yang dimiliki. Kemudian Bapak Ibu, yang pertama untuk melakukan Google Meet, Bapak Ibu aktifkan dulu web browser yang ada di laptop. Kebetulan sini saya menggunakan laptop Bapak Ibu yang menjelaskannya. Nah, di address bar Bapak Ibu, di sana dimasukkan alamat google.com. Nah, kemudian kalau sudah, klik tombol enter di keyboard, kemudian tunggu beberapa saat sampai tampil halaman google.com seperti di layar Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah, Bapak Ibu masuk ke tombol Gmail di sebelah kanan. Di sana ada Gmail, ada image, ada Google Apps, dan sign in. Nah, di barisan Gmail itu Bapak Ibu klik, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu untuk memilihnya gunakan akun yang lain. Nah, nanti Bapak Ibu klik gunakan akun yang lain. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Bapak Ibu masukkan akun Google Edu yang sudah Bapak Ibu aktifasi, yang dari bidang kurikulum, yang sudah diaktifasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau belum aktifasi, saran saya diaktifasi terlebih dahulu. Nah, nanti kalau sudah, masukkan di kotak emailnya ini, Google Edu Bapak Ibu. Kemudian klik tombol berikutnya, kemudian akan minta untuk password. Nah, ini adalah password kalau belum aktifasi Bapak Ibu sesuai dengan yang diberikan oleh bidang kurikulum passwordnya ya, berupa angka, huruf, ikuti besar, huruf kapital, huruf kecil Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah, klik tombol berikutnya ini. Nah, inilah tampilan Google Edu kita Bapak Ibu, yang membedakan dengan Gmail biasa punya kita. Nah, di pojok kanan atas di situ sudah ada simbol G Suite. Nah, itu menandakan Google Edu kita sudah aktif dan bedanya dengan Gmail biasa Bapak Ibu. Nah, di Google Suite ini Bapak Ibu, kalau kita klik tombol ini Google Apps, nah di sini ada beberapa fasilitas yang tidak terdapat di Gmail biasa Bapak Ibu. Nah, contohnya adalah ini Google Meet ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah kita klik tombol Google Meet yang tadi Bapak Ibu, nah nanti akan tampil layar seperti ini. Mungkin saja nanti Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu nanti gambarnya beda-beda. Kebetulan di sini yang saya screenshot gambarnya burung. Nanti Bapak Ibu bisa gambar yang lain. Tapi utamanya adalah ini Bapak Ibu, tombol Join or Start Meeting. Nah, ini nanti Bapak Ibu pasti ada di sini ya. Nanti kalau sudah ingin Bapak Ibu mulai untuk pelaksanaan pembelajaran dengan para siswa, Bapak Ibu klik ini tombol Join Start Meeting. Kemudian lihat gambar yang di bawahnya Bapak Ibu, akan ditampilkan kotak dialog untuk pengisian nama kegiatan. Nah, di sini saya contohkan adalah belajar KD 314 pasca produksi. Nanti kalau sudah Bapak Ibu ketikkan nama kegiatan pembelajarannya, kemudian klik tombol continue. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama ini yang gambar paling atas. Nanti dari Google Meet akan meminta izin kepada Bapak Ibu untuk penggunaan mikrofon. Nah, usahakan Bapak Ibu menggunakan headset, jadi lebih enak Bapak Ibu, tidak mengganggu dan juga tidak terganggu. Kemudian klik tombol izinkan yang ini. Kemudian berikutnya lagi akan dikonfirmasi lagi untuk meminta izin dari Google Meet menggunakan webcam kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu klik izinkan. Kemudian ada gambar yang bingkai merah. Nah, nanti akan tampil seperti ini setelah dua-duanya diizinkan. Kita akan tampil seperti ini. Kemudian nanti di sebelah kanan ada tombol join. Nah, ini nanti berikutnya kita klik tombol join. Nah, berikutnya akan ada konfirmasi kembali Bapak Ibu untuk menggunakan webcam. Silakan Bapak Ibu klik tombol izinkan. Kemudian dari Google Meet akan disampaikan alamat URL Google Meet-nya Bapak Ibu seperti ini ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu copy alamat Google Meet-nya ini.
dengan di blok copy juga bisa. Bapak Ibu dengan mengklik tombol copy juga bisa, silakan ya. Nah, alamat Google Meet ini yang Bapak Ibu sampaikan kepada para siswa. Disampaikannya dari mana? Bapak Ibu bisa menggunakan WA jika sudah bergabung di WA group dengan kelas yang Bapak Ibu ampu. Bapak Ibu juga bisa berdayakan dari Edmodo, gitu ya Bapak Ibu, atau di-share kepada Bapak Ibu wali kelas untuk disampaikan pada kelas yang diampu. Nah, kemudian setelah itu akan tampil seperti ini kembali. Nah, nanti kita tunggu, posisi tunggu nih Bapak Ibu. Nah, nanti anak-anak segera bergabung dalam kegiatan pembelajaran milik kita. Gitu. Nah, nanti ketika ada anak yang ingin bergabung, peserta ingin bergabung, nanti Bapak Ibu klik tombol admit. Nah, nanti kita sebagai guru, sebagai host, maka akan menyetujui para siswa untuk bergabung dalam pembelajaran kita. Seperti saat ini saya juga mengklik tombol admit Bapak Ibu yang bergabung dari pukul 10 tadi. Kemudian tombol-tombolnya Bapak Ibu, yang pertama ini adalah tombol untuk melihat peserta yang bergabung. Kemudian di sebelah kanannya adalah chatting Bapak Ibu, text chat. Nanti Bapak Ibu bisa ketikkan di sini untuk menanyakan kabar atau hal yang lain. Kemudian di sebelah kanannya lagi nih, ini adalah tampilan layar kita Bapak Ibu yang dilihat oleh para peserta. Jadi kita bisa melihat kecil di sini. Kemudian kalau Bapak Ibu klik nanti akan masing-masing tombol ini, dari tombol peserta, chat, klik nanti akan muncul dashboard di bawah sini Bapak Ibu ya. Kemudian bergerak ke sini Bapak Ibu untuk melihat URL yang sedang berlangsung. Jika ada peserta yang ketinggalan, Bapak Ibu bisa melihat URL-nya di sini untuk disampaikan. Kemudian bergerak ke tengah Bapak Ibu. Di tengah sini nanti ada 3 tombol Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah tombol mikrofon, gambar mikrofon. Nah, nanti Bapak Ibu bisa meng-on-off-kan kegiatan bicara kita Bapak Ibu ya. Kemudian yang tengah Bapak Ibu ada gambar gagang telepon berwarna merah. Nah, ini nanti untuk mengakhiri kegiatan rapat Bapak Ibu. Kemudian di sebelah kanan ada gambar camcorder Bapak Ibu, ini webcam. Jadi nanti Bapak Ibu bisa juga mengarahkan kepada para siswa untuk sedikit berhemat untuk gambar. Bapak Ibu arahkan webcamnya di nonaktifkan, jadi hanya suara saja. Nanti sewaktu dibutuhkan bisa diaktifkan kembali Bapak Ibu dengan mengklik, kemudian mengklik kembali untuk mengaktifkan. Kemudian tombol berikutnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin presentasi, di sini ada tombol present now. Nah, nanti Bapak Ibu sebelum menjalankan Google Meet, saya ingatkan kembali, semua presentasi yang Bapak Ibu ingin sampaikan, termasuk dari browsing di YouTube tentang materinya, kemudian materi PowerPoint, dan materi-materi yang lainnya, usahakan sudah aktif Bapak Ibu. Tinggal diminimize aja. Sehingga nanti ketika sudah aktif, untuk presentasi Bapak Ibu tinggal mengklik saja. Gitu ya. Jadi yang pertama untuk present now, Bapak Ibu klik, kemudian akan muncul 2 tombol di sini. Di sini ada your entry screen dan a window. Bapak Ibu pilih your entry screen ya. Kemudian pada tahapan berikutnya di gambar yang atas Bapak Ibu yang bingkai kuning. Nah, Bapak Ibu sini untuk Mozilla, kebetulan saya menggunakan Mozilla Bapak Ibu ya. Bapak Ibu setting ke seluruh layar seperti ini. Bapak Ibu klik pilihannya ini. Kemudian klik tombol izinkan. Ya, diizinkan sehingga nanti Google Meet bisa mengakses seluruh layar laptop ataupun komputer kita dalam saat presentasi nanti. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu akan muncul gambar yang bingkai kuning seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan slide PowerPoint ataupun YouTube ataupun sumber daya yang lain, weblog ataupun website yang lain untuk kegiatan pembelajaran. Contohnya adalah gambar yang di bawah ini Bapak Ibu, saya mengaktifkan gambar PowerPoint sudah. Untuk selesai Bapak Ibu, jika sudah selesai presentasi, nah di gambar atas ini Bapak Ibu, di sini ada tombol stop presenting. Nah, jika Bapak Ibu sudah selesai, klik tombol presenting, sehingga nanti akan tampil halaman normal seperti yang tadi. Kemudian tombol tambahnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu klik ini, tanda titik-titik 3 di pojok kanan, nanti di sini ada beragam tombol yang Bapak Ibu gunakan. Yang pertama adalah yang paling atas ya Bapak Ibu adalah record meeting.
Nah, nanti Bapak Ibu bisa merekam aktivitas kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian ada change layout Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengeset tampilannya, apakah tampilannya seperti tadi awal Bapak Ibu saya tampilkan bisa tampil semua teman-teman atau tampilan seperti ini, tinggal Bapak Ibu itu ya. Nanti untuk tombol yang lainnya silakan Bapak Ibu perdalam, yang utamanya itu saja Bapak Ibu yang biasa kita pakai. Tombol yang ada di pojok kanan bawah ini. Nah, ini tombol untuk yang sudah bergabung tadi Bapak Ibu. Nah, nanti tampilannya seperti ini setelah kita share alamat linknya kepada para siswa, baik dari Edmudo, dari WA, ataupun dari wali kelas. Nanti anak akan minta bergabung seperti ini, ya, gambar bingkai kuning ataupun bingkai hijau. Nah, nanti Bapak Ibu klik tombol admit yang di sini, ya. Nanti kalau Bapak Ibu klik tombol deny, berarti kita tidak menyetujui Bapak Ibu. Jadi tombolnya adalah admit, ya. Nanti sehingga anak-anak bisa bergabung dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, contohnya seperti ini. Setelah diklik admit, maka akan ada daftar anak-anak yang kita klik. Kita klik di sini, nanti akan ada daftar para peserta yang sudah bergabung. Ini siswa yang baru saja bergabung, gitu Bapak Ibu. Baik, itu Bapak Ibu untuk paparan yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu yang terbatas juga. Nanti untuk fasilitas-fasilitas yang lain dari Google Edu atau Google for Education akan disampaikan pada pertemuan berikutnya mengenai Google Classroom ataupun Google Calendar ataupun Google yang lain Bapak Ibu. Ini panduan yang ada di YouTube yang saya buat Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu akses. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kita lanjutkan dengan diskusi, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu terima dengan baik, walaupun dalam kegiatan online dan suara saya jelas terdengar Bapak Ibu ya, gambarnya juga terlihat dengan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari ini Pak Marji hanya menjelaskan bagaimana mengaktifasi dan Bapak Ibu menggunakan Google Meet kepada dalam pembelajaran. Itu dulu Bapak Ibu ya. Sedangkan Google ini banyak. Nanti di sesi berikutnya kalau Bapak Ibu sudah paham semua ini, nanti saya cek Bapak Ibu sudah menggunakan atau belum. Kalau sudah, maka apalagi yang hari ini hadir ada 13 orang, usahakan semuanya menggunakan. 12 orang usahakan semuanya menggunakan dulu. Nah, jadi nanti kalau sudah bisa semua, baru kita lanjut yang lebih ini lagi, yang lain lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silakan. Gini Bu Eti. Bu Eti. Ya. Ya, terima kasih Pak Margianto. Pertama untuk melacak kawan-kawan sudah aktivasi apa belum, gampang. Kalau pada saat dia diem, namanya itu hanya muncul huruf, berarti dia sudah aktivasi. Karena kayaknya kan belum bisa diganti itu pakai foto kita. Kalau masih muncul foto kita pada saat off gambar videonya, berarti bisa jadi pasti pakai Google pribadinya. Contoh kalau saya pakai Google saya pribadi, pasti muncul gambar saya itu, foto saya kan itu. Tapi kalau saya pakai yang G Suite pasti hanya muncul huruf N gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti segera catat aja siapa-siapa kawan-kawan, karena kemarin saat ada seminar di dinas pun sudah di data ternyata kan masih banyak teman-teman yang belum masuk. Yang ketiga Pak Marji, anak-anak mungkin nggak bisa akses. Kemudian andaikan dia diskusi dengan temennya, kan salah satu bisa jadi host atau adminnya gitu, menggunakan ini. Ya, baik. Itu aja, terima kasih. Ya, berarti silakan ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Pak Paki. Kebetulan ini data guru-guru yang belum aktivasi sudah ada di saya Pak, makanya karena banyak yang belum aktivasi, padahal kan Pak Marji sudah sampaikan YouTube dari awal, udah lama banget itu, tentang hari apa saya lihat itu. Nah, oleh sebab itu kita mengadakan ini.
Ya, siapa tahu teman-teman mungkin lupa ya. Jadi nanti mulai hari ini akan saya woro-woro, apa sih namanya, gebrak-gebrak siapa yang belum, harus semuanya sudah ya. Mungkin itu Pak Fakih yang kita sudah lakukan. Nanti insya Allah mulai hari ini dari kegiatan ini kita akan mendata lagi. Oke. Ya, masih Pak Nur pertanyaannya. Ya. Untuk para siswa bisa juga menggunakan Google Meet Bapak Ibu dengan catatan dia punya akun Google Edu. Nah, informasi dari dinas waktu pelaksanaan pelatihan yang pertama itu saya ikuti hari Kamis kalau nggak salah jam 1, cuma tanggalnya lupa Bapak Ibu ya. Nah, nanti para siswa juga disampaikan akun Google Edu-nya. Nah, kemarin informasi dari Bu Eti, para siswa di SMK 52 sudah ada Google Edu-nya. Cuma waktu itu di share ke saya, itu jumlahnya kalau tidak salah baru sekitar 520. Nah, di kelas saya aja ada beberapa siswa yang waktu itu sedang PKL tidak dapat akun Google Edu-nya. Nah, mungkin nanti kita bisa bagikan akun Google Edu para siswa juga bisa berdiskusi secara kelompok Pak Nur pakai seperti kita seperti ini ya. Ya, itu saran saya. Terima kasih, Pak. Karena kemarin waktu saya ngikutin seminar di dinas, saya udah nanyakan itu, dibaca sih, disebutin ini ada pertanyaan dari Pak Nur Fakih SMK 52 gitu. Ya minimal SMK 52 udah kesebut gitu kan. Iya betul. Terus gak dijawab gitu iya. Pertanyaan saya. Kalau tidak salah akunnya sudah ada Pak Nur Fakih. Oke. Tinggal menyampaikan ke para siswa saja. Dan nanti mungkin di data siapa saja yang belum ada. Kemarin saya lihat sepintas itu ada 3 orang siswa saya belum ada gitu. Paling tidak setiap kelas ada perwakilan. Ya, jadi betul, betul. Ya minimal 10 orang gitu ya. Jadi kan bisa berkelompok gitu. Iya betul Pak. Pak Marji, izin menyampaikan kondisi Pak Marji. Ya Pak. Ini teman-teman di grup WhatsApp nih banyak yang itu belum bisa masuk. Kondisi kasus saya yang tadi sebelumnya, tab ini yang host saya refresh, kemudian baru teman-teman bisa terdeteksi masuk Pak Marji. Mohon maaf. Oh ya, selamat bergabung Bapak Ibu yang baru join di Google Meet pagi ini. Lalu baru 13 Bapak Irwan aja. Pak Irwan kok nggak kelihatan fotonya, gambarnya? Merah yang ini nggak bisa Pak. Hehehe, Bu Eti tanggung jawab itu. Biar bisa ngelihat gitu loh pagi-pagi ini kayak apa Pak Irwan. Udah Pak Irwan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Iksan bisa berbagi sama teman-teman. Kemarin pembelajarannya pakai Google Meet. Bagaimana biar teman-temannya kepingin gitu loh. Oh iya. Ya silakan Pak Isan. Marji, aduh. Ayo Pak Iksan, mana Pak Iksan? Bu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah tahu yang disampaikan Pak Marji, Pak Ibu bisa ngajar seperti yang kemarin Pak Iksan, tadi pagi Pak apa namanya? Pak Irwan, besok nanti tadi ya jam 11 ini Bu Retno. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan seperti itu. Iya, tadi saya mau ngajar tapi ikut gabung Pak Margian soalnya. Terus ini Bu Eti ada beberapa kendala japriannya anak-anak itu. Lagi-lagi memang kuota begitu kita mau pakai Google Meet kan kuota anak-anak itu harus mantep gitu loh. Energi HP-nya itu Pak. Iya, benar. Harus kita pikirkan betul-betul. Benar Pak Marji, Pak Fakih. Cuma mereka dana KJP bisa dibelikan kuota Pak Marji. Jadi mungkin mereka tidak bisa berteriak-teriak karena dana KJP udah keluar, kemudian mereka bisa menggunakan untuk beli kuota. Nah, untuk UAS mungkin nanti hari ini kan manajemen rapat jam 1. Nah, sehingga nanti kita akan menentukan saat UAS itu apakah masih dapat bantuan atau mungkin ada bantuan yang kemarin kita sampaikan ke Sudin, beberapa siswa kalau nggak salah setiap kelas itu 8 siswa, apakah sudah keluar atau belum.
nanti rapat jam 1 kita akan ini, nanti kita kembali lagi ke Bapak Ibu Guru seperti apa sih ujian yang kita mau pakai besok dan bagaimana mengatasi kuota teman-teman. Itu ya Pak Fakih ya. Maksud saya gini Bu Eti. Ya, terima kasih Pak Nur. Bentar Pak Margi. Kalau kuota yang dimiliki anak-anak hanya biasa-biasa saja, itu dia hanya WA gitu. Tapi begitu harus Google Meet, ini kuotanya lebih besar karena ada video kan. Itu aja. Jadi kalau pas lagi WA-an lancar, giliran harus keluar di Google Meet, tampil video, nah itu asupan kuotanya lebih besar. Makanya kalau kita tidak antisipasi dari awal, misalnya nih, besok kita mau ngajar, kasih tahu hari ini, nah besok supaya semua kuotanya full, kayak Bu Vero suka oprak-oprak anak-anaknya kan begitu ya Bu Vero ya? Iya, iya benar. Makanya kan harusnya menyampaikan itu jauh-jauh 2 hari lah sebelum ini. Seperti sekarang kan saya nyampainya udah dari kemarin. Kan saya sampaikan minimal Pak. Kalau di rumahnya Pak Fakih minimal saat kita melakukan ini apakah KBM seperti ini minimal ada beberapa siswa yang ikut dah Pak Fakih. Sehingga nanti dia bisa menyampaikan kepada temannya yang lain. Itu makanya yang terjadi dibilang Pak Fakih kelompok gitu kan. Betul. Jadi gitu. Yang penting ada yang ikut, pasti ada. Tadi saya lihat agama itu banyak sekali yang ikut, sampai ratusan. Ada lumayan lama itu Pak Irwan tuh tadi ya. Kemudian kemarin juga Pak PJOK, Pak siapa namanya Iksan juga banyak yang ikut. Itu ya Pak. Pak Iksan boleh nih presentasi nih. Kira-kira Pak Iksan itu biar teman-temannya semangat Pak Iksan. Biar teman-temannya kepingin, apalagi Pak Sumardi pingin belajar kan. Besok Pak Sumardi mengajar mengenai apa materinya Pak? Yang praktek apa? Gambar teknik. Yang praktek. Gambar teknik dia. Nah, Bapak bisa gambar. Ya Pak Mardi asal buku pinternya nggak ketelisut ya aman. Pak Mardianto, saya mau nanya Pak Mardi, saya mau nanya. Kalau seandainya itu kan kita video ya presentasi. Kalau seandainya saya misalnya kepingin mengajar ini belum tahu ya Pak. Maksudnya saya mau menulis gitu, belum bisa ya. Nulis apa maksudnya Bu? Ibu nulis pakai whiteboard kayak gitu? Saya di papan tulis nerangin satu-satu gitu nggak bisa ya. Pakai whiteboard. Harus punya alat lagi ya. Pakai whiteboard. Karena saya matematika kan susah ya kalau pingin ini ya. Bisa Bu. Hah? Jadi Ibu siapin whiteboard nih menurut saya. Ibu siapin whiteboard. Di rumah ya? Terus di rumah ya. Ibu mau di mana? Di rumah apa di kafe apa di kebun terserah. Ada. Aku punya whiteboard ada. Gitu kan. Nah kemudian. Ya emosi. Ntar dulu nih saya jelasin. Nah kalau misalnya, nggak boleh ke bioskop ya? Ibu nggak boleh sendiri, nggak mungkin bisa sendiri kan Ibu kan. Ibu ada yang merah sorot ke layar Ibu lagi tulis-tulis itu ya sorot Ibu. Jadi ada asisten sorot asrotnya. Nah itu nanti akan tayang kan gitu ya Pak Margianto ya. Nah Pak Iksan, ayo. Bagaimana setelah menggunakan? Pertanyaannya kuota. Halo Pak Iksan. Ayo Pak Iksan. Ya. Itu ada kegiatan video conference dan kegiatan pelajaran. Kita 2 pola dan alhamdulillah saya menggunakan 2 pola itu mencoba-coba plus minusnya. Video pembelajaran kita buat video dan kita tampilkan, kita share. Kalau video conference kita bertatap muka langsung melalui Google Meet atau Zoom. Saya cenderung sih kalau terkait dengan video pembelajaran bisa kedua-duanya divariasikan. Catatannya kalau video conference kadang si terkendalanya peserta dengan kuota, yang kedua peserta didik juga punya peran pada saat itu mungkin sedang nyapu, pada tidur atau apa yang aksesnya kan kalau video pembelajaran itu keuntungannya juga ada, cuma tidak ada tekanan. Nah, jadi kadang perlu ulangan. Nah, akhirnya kegiatan video pembelajaran
punya waktu untuk mengulang dan Halo, Assalamualaikum. Sifat sekedar tapi memang juga ada substansi materi yang bisa oleh peserta didik. Pikir yang hampir yang status sekolah di tugas McDonald tuanya down. Bukan belajar online tapi tugasnya yang online. Itu yang perlu mungkin kita sama-sama sikapi dengan bijak ya, menyesuaikan sajalah. Yang jelas kita ini juga belajar karena tadi ini tidak bisa juga kita melakukan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih Pak Ihsan. Jadi Bapak Ibu memang kalau kegiatan ini Bapak Ibu, anak-anak kita ya jangan setiap saat Bapak Ibu menggunakan ini. Bapak Ibu memilah-milah materi mana yang kira-kira yang memang harus Bapak Ibu bertemu sama siswa. Seperti itu. Jadi nggak semua juga Bapak Ibu, kasihan siswanya gitu ya. Nah, betul banget. Jadi kira-kira materi mana yang kira-kira ini ya. Iya Pak Baktiar ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya juga sudah. Halo, ya nggak usah pakai video lah. Orang ya? Nggak usah pakai video. Masih pakai baju Soalnya masih ketek. pakai kaos olahraga itu. Halo. Masih pakai kaos olahraga Masih baju ketek dia. Udah ganti kaos ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, lanjut. Saya juga sudah 2 kali menggunakan Google Meet ini dengan anak-anak. Ya, satu itu tadi kendala bahwa mereka bandwidth-nya kan gede, pulsanya juga cepat habis itu. Makanya durasinya poin penting. Terus tapi yang enak dari Google Meet ini ketika kita merekam, kita bisa share lagi recordnya itu dengan streaming. Jadi materi kita itu tetap bisa anak-anak akses streaming. Saya sekarang sedang berlanjut ke Google Class juga. Langsung terhubung dengan Google Meet itu kita bisa melinkkan dengan streaming tadi ya, sehingga pembelajaran bisa berlangsung sambil juga memberikan tugasnya. Jadi kalau di video pakai video Google Meet terus ya nanti berakibat anak-anak juga nanti terhambat dalam ini. Mungkin Bapak dan Ibu dalam 1 minggu itu seperti ini ke anak-anak itu ya diatur mungkin jeda 1 hari sekali. Kemudian berarti perlu lagi mungkin kita penggalangan dana buat usaha anak itu ya. Dan kalau kemarin kan guru mungkin lebih ini sekolah lagi nih, sekolah lebih lebih punya inisiatif lagi ya, dengan menggunakan dana BOS atau apa gitu ya, sehingga pembelajaran online yang terjadwal oleh Bapak Ibu guru ya, anak-anak juga bisa tetap mengakses gitu. Itu mungkin berarti saya laporan berarti saya tahap berikutnya ini sedang masuk ke Google Class ya, walaupun sebenarnya sebelumnya saya udah memakai Google Class ini di pembelajaran biasa, tetapi bagusnya di Google Class ini seluruh apa yang kita masukkan masuk ke drive kita yang tanpa batas, tidak ada batasnya. Jadi anak-anak saya misalnya meminta perilaku saling menghormati, tidak lagi dalam bentuk tulisan, nyari gambar, diupload ya. Semua nanti masuk ke Google ini ya. Itu aja mungkin berarti. Terima kasih nih Pak Marji, sehat? Ya, siap. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Baktiar. Okay. Nah, itu Bapak Ibu yang tadi disampaikan Pak Baktiar. Hari ini Bapak Ibu hanya mengenal 2 macam
Ya, Bapak Ibu aktivasi, kemudian Google Meet. Nanti Bapak Ibu akan masuk lagi ke Google Classroom yang tadi disampaikan Pak Marji, ada lagi nanti Bapak Ibu sampai ke Google Drive. Nah, ayo Bapak Ibu harus tetap penasaran terus. Kalau sudah bisa Google Meet, maka besok kita akan pelatihan lagi tentang Google Classroom. Sampai nanti Google Drive. Ya, Bapak Ibu itu. Nah, kemudian untuk masalah dana tadi sudah saya sampaikan Pak Baktiar bahwa nanti siang jam 1 kita ada rapat manajemen di mana saya di situ yang hadir adalah wakil, kemudian bendahara maupun KTU dan kepala sekolah. Sehingga itu akan disampaikan. Nah, cuma anak-anak yang mendapat KJP, dana untuk KJP mereka itu salah satunya bisa untuk pembelian pulsa Bapak Ibu. Ya, jadi itu disarankan memang untuk pembelian pulsa. Untuk nanti dana dari sekolah tidak bisa mencakup semua siswa Bapak Ibu. Kan sudah disampaikan bahwa kita ambil untuk pulsa itu dari dana kegiatan. Jadi disesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu. Kalau kegiatan itu dananya misalnya maka kita bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu guru maupun siswa yang mana yang nanti dengan wali kelas mendata siswa-siswanya. Baik kita di sekolah juga mendata guru-gurunya yang kira-kira memang butuh pulsa. Nah itu jadi tidak bisa mencakup semua. Nah nanti juga siang kita mendengarkan, kemarin kita udah mengajukan sekitar berapa ratus orang sih kepada Dinas Pendidikan untuk mendapat bantuan pulsa. Kalau seandainya itu sudah keluar, maka siswa yang lain bisa kami kita bantu. Sedangkan dana yang dikumpul Bapak Ibu guru masih ada sekitar 3.500.000-an. Itu Bapak Ibu, ya. Mungkin itu Pak Baktiar, seandainya nanti. Ya, makasih. ABM kita sudah tinggal terakhir hari Jumat Bapak Ibu, tanggal 18 kita libur sampai nanti Lebaran. Setelah itu kita masuk, kita persiapan UAS Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi nanti kita akan pertemuan kembali bahwa UAS kita seperti apa nih. Ya. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu boleh menggunakan Google Meeting ini untuk di saat nanti tanggal 18 sampai libur Bapak Ibu bisa secara live kayak begini menyampaikan kisi-kisi ataupun apa saja Bapak Ibu ya untuk kepada para siswa. Saya nanya. Silakan Bu Erna. Ya Pak Marji. Ya, silakan. Yang rapat kembali itu kan udah lama. Iya Pak, saya ini kan di share kembali itu sudah Bapak kirim yang udah diatur loh Pak. Ini kan kita baru tahu nih Pak lebih jadi Bapak melangkahnya hari ini. Itu kan udah jauh sebelumnya. Minta di kembali aja. Oh iya siap. Nanti saya share di grup ya. Dari sononya begitu gimana? Ya, siap. Nanti saya share di grup, Bu. Sebenarnya untuk kegiatan hari ini, jadi kita belajar lagi. Bu Erna, sebenarnya kegiatan hari ini sudah sebenarnya Pak Marji sudah jauh-jauh hari keluarkan YouTube. Ya, nanti kita share lagi, Bapak Ibu pelan-pelan lihat YouTube-nya. Bu Vero, nggak usah nanya WA atau apa, lihat YouTube-nya, langsung buka laptop, langsung lakukan. Seperti tadi saya juga begitu, Bapak Ibu. Ya, jadi kita belajar pelan-pelan dari YouTube yang disampaikan Pak Marji, sangat jelas banget. Ada 2 nanti yang disampaikan Pak Marji akan dikirim kembali ya Pak Marji. Ya, siap, Betty. Siap. Materi hari ini di-share aja Pak Marji ya. Ya, siap. Ya, diulang. Bapak Ibu, untuk pelaksanaan Google Meet cuma 17 orang ini yang gabung, ada baru masuk udah tambah 5 lagi, baru 12 yang akses tadi. Ya. Biar dibaca-baca. Sebelum closing Bapak Ibu, tinggal 3 menit lagi waktunya kita closing. Ya, sedikit Pak. Oh, masih ada. Ya. Silakan Pak Mardensa. Assalamualaikum, selamat siang. Semuanya. Ya, saya hanya ini aja menyampaikan. Dari tadi saya nyoba kok nggak bisa masuk-masuk, terakhir baru masuk. Jadi ngomong. Memang Bapak nggak bisa masuk-masuk, Bapak susah kalau siang. Tanya Pak Agung, bisa adalah. Pak Agung soalnya kecil dan keluar masuk sebangnya Pak Agung. Mana Pak Agung? Masuk. Nah, alhamdulillah bisa masuk. Itu aja, terima kasih ya.
Ya Kalau baik, makasih Pak ada Mardiansyah. ilmunya dia. Jadi gini Bapak Ibu ya, di sharean gambar kegiatan hari ini saya sudah melampirkan juga susunan acara Bapak Ibu ya. Di foto yang saya share, yang Bu Eti share kan ada susunan acara itu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu kan di kegiatan Google Meet Bapak Ibu itu kan sebagai admin dan juga sebagai hostnya. Nah, nanti saran saya juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi 10 menit pertama atau 15 menit pertama itu untuk registrasi dan login Bapak Ibu. Karena kalau kita sudah paparan nanti memberikan materi, kita nggak akan sempat itu untuk mengadmit para peserta yang mengajukan untuk join bergabung gitu Bapak Ibu. Ya jadi mohon maaf Pak Mardiansyah dan teman-teman yang mungkin baru bergabung karena tadi admitnya mungkin tidak terbaca oleh saya atau mungkin tertimpah oleh materi gitu Bapak Ibu ya. Jadi saran saya nanti di kegiatan Bapak Ibu 5 menit atau 10 menit pertama itu untuk meng-ACC peserta untuk join dalam kegiatan kita gitu Bapak Ibu. Iya. Oke, saya mau nanya. Ya. Dari tadi di maaf. Komputer saya gaptek. Terus yang gambar teknik. itu password yang dari dinas itu udah saya rubah password yang lain. Apakah itu namanya aktivasi? Iya. Iya. Aktivasi itu. Ya. Gawe. Pak Sumardi. Pak Mardi, Pak Sumardi kan beberapa waktu lalu diberikan akun Google Edu kan ya, yang bla 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 Jakarta. Ini itu kan. Yang kedua kan ada passwordnya berbentuk angka dan huruf ya. Ya. Nah Pak Mardi harus mengaktifasi dulu tuh. Nah aktivasi itu nanti Pak Mardi berkesempatan untuk merubah password agar mudah diingat. Oh. Ya nanti di situ dimasukkan password terbaru Pak Sumardi itu apa di situ. Pak Mardi. Udah ini Pak, udah saya ganti passwordnya Pak. Berarti saya udah aktivasi ya Pak ya. Kalau udah aktivasi udah berarti nggak perlu lagi Pak Mardi, tinggal memaksimalkan di Google Edu-nya aja, Google Meet, Google Classroom gitu Pak Mardi kalau sudah aktivasi ya. Ya mohon izin Pak Mardianto. Ya Pak, silakan Pak Nur. Kebetulan kan saya dapat daftar presentasi ini. Kebetulan kan teman-teman di mesin kan udah dapat duluan waktu itu. Tuh. Ya. Nah, termasuk Pak Sumardi dan teman-teman yang lain di mesin kan udah meeting duluan itu pakai itu. Jadi semua teman-teman di mesin sudah aktivasi Pak Sumardi, jangan aktivasi lagi. Ya, jadi kasih panduan kalau sudah aktivasi. Jadi Bapak Ibu aktivasi itu hanya satu kali ya. Kali jangan diganti-ganti lagi, udah aman. Buktinya Pak sekarang Pak Mardi udah bisa nongol terus kan. Oh ya, siap. Di Mardi gitu. Siap. Kalau lupa Pak Mardi jangan ngambil akun yang lain lagi, itu punya orang. Gitu. Ya. Pokoknya asal di pojokan ada G Suite. Nah, udah aman itu. Ya, betul Pak. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain sebelum kita closing. Sudah Pak Mardi, Cukup ya? Ya, baik. Kita closing Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di kegiatan pagi ini. Mohon maaf yang baru bergabung Bapak Ibu karena memang ACC-nya tadi agak telat. Sekali lagi mohon maaf, selamat beraktivitas kepada Bapak Ibu, sehat selalu untuk keluarga. Sampai Idul Fitri dan Corona segera berakhir. Ya, materinya di-share. Habis lebaran kita masuk ya, Pak. Silakan mengakhiri dengan mengklik tombol gagang merah di layar Bapak Ibu. Lebaran masuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Selamat siang semuanya.